Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Yanti Pratiwi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 72 Palembang. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 72 Palembang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tak henti-hentinya Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Salam beriring salam semoga dan surah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami di sini pada hari ini akan membagikan praktik baik mengenai pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artifisial. Kami harap Bapak Ibu semua dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan seksama, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin langsung saja untuk materi pertama, langsung kepada Ibu Yanti Pratiwi. Pak Ibu Yanti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Bu Eka bisa meresap ke dalam hati dan pikiran. Kepada Bu Eka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya dan Ibu Siti di sini akan mendiseminasikan apa yang sudah kami peroleh selama 5 hari kemarin. Ini kewajiban dan tanggung jawab kami, bukan hanya sekedar laporan, tapi sebagai amanah dari WITK, di mana kami harus menyampaikan apa yang sudah kami dapat. Jadi di sini nanti ada 5 modul yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, ya. Jadi 5 modul ini insya Allah nanti akan sampai sore dan harus diberitahukan kepada Bapak Ibu. Modul pertama yaitu pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Sebenarnya ini sudah kita pelajari dulu. Masih ingat Bapak Ibu waktu kita ada pelatihan dengan Pak Zulkarnain? Bukan Pak Jul ya, dari Pak Sugianto. Jadi dari Pak Sugianto kemarin masih ingat materi apa yang disampaikan oleh Pak Sugianto? Aset based thinking dan deficit based thinking. Kalau dulu zaman Pak Nadiem bahasa Inggrisnya, kalau Mak Iyari bahasa Indonesia nih, jadi sama saja sebenarnya. Jadi pola pikir tetap itu sama seperti dengan deficit based thinking, sama. Lalu pola pikir bertumbuh itu sama seperti dengan aset based thinking. Nah inilah yang nanti akan kita pelajari. Adapun nanti tujuan Bapak Ibu setelah mempelajari dari modul 1 ini, yaitu kalian akan memahami konsep dasarnya dulu. Apa sih PPT, apa sih PPT. Lalu yang kedua akan menjadi lebih proaktif. Bapak Ibu akan proaktif mencari pengetahuan baru, informasi baru yang up to date. Gitu. Sehingga kita menjadi guru yang profesional, guru yang selalu up to date, yang mengikuti zaman. Ya. Lalu yang ketiga menjadikan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bukan hanya anak didik kita saja yang harus belajar sepanjang hayat, tetapi kita juga sebagai Bapak Ibu guru yang harus juga belajar sepanjang hayat. Buktinya sampai sekarang penulis saya masih nak belajar. Walaupun sudah pensiun masih disuruh belajar. Itulah pembelajar sepanjang hayat. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada refleksi awal, di mana ada 2 pertanyaan di sini. 1, apakah Anda lebih suka mengerjakan sesuatu yang Anda sukai atau merasa tertantang mencoba hal baru meskipun ada kemungkinan gagal? Kira-kira Bapak Ibu pernah kan mengalami hal yang seperti ini? Pernah. Bapak Ibu kan pasti, saya suka nih mengerjakan apa yang saya sukai. Ketika Bapak Ibu mendapatkan satu
pekerjaan atau satu tugas yang menantang, tapi Bapak Ibu pikir, dan mungkin aku bisa ini. Pasti aku gagal, pasti ada yang pemikiran seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang dari pertanyaan yang pertama ini? Pak Nanang Nagara. Pak, apakah yang bisa mengerjakan sesuatu yang sudah Anda kuasai? Pasti ada sesuatu yang Pak Nanang kuasaikan. Pak Nanang pasti suka dilakukan terus. Nah, ketika Pak Nanang ada satu hal baru dicoba dengan Pak Nanang, rasa tertantang seperti itu. Meskipun ada kemungkinan gagal, apakah Pak Nanang masih mau mengerjakan hal yang menantang seperti tadi? Masih mau mencoba. Masih mau, walaupun ada kemungkinan kegagalan. Insya Allah kita gagal. Misalnya jadi MC, Iya. Ada motivasinya ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu kenapa dari Pak Nanang. Jadi Pak Nanang akan mencoba dulu ya Pak Nanang ya, mencoba hal-hal tersebut walaupun hal tersebut ada kemungkinannya gagal. Tapi Pak Nanang tadi optimis bahwa dia pasti akan berhasil. Ada pendapat yang lain ada? Ibu anak boleh. Bu Ana, Bu Ana mau menambahkan. kamu nggak pakai ini, pakai laptop, kamu sukses. Ayo Bu Ana. Menurut saya akan memilih yang kedua. Memasukkan kritik yang bagaimana? Nanti mau nomor satu Bu Ana. Ya, apakah Bu Ana mau mencoba hal baru? Coba hal baru. Walaupun ada kemungkinan gagal hal baru. Gagal kan biasa. Oke, bagus. Karena kan dengan mencoba hal baru itu kita akan terus bertumbuh dan mendapatkan informasi, pengalaman dan belajar hal baru, menambah pengetahuan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dan Bu Ana. Jadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi dalam hidup kita pasti ada tantangan. Tidak mungkin dalam hidup tidak ada tantangan. Nah, tergantung dari diri kita sendiri, apakah mau menerima tantangan sebagai proses untuk bertumbuh atau menerima tantangan itu hanya sebagai ini sebagai selingan biasa seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana ketika perasaan Anda ketika menerima masukan dan kritikan yang membangun baik dari rekan sejawat atau yang lainnya? Bagaimana Bapak Ibu? Pernahkah mendapatkan masukan dan kritikan yang membangun? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nah, jadi Pak Nanang Bu Ana. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapat rahasia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab membangun. Kalau saya mau menerima masukan kritik, asalkan dia membangun, bisa menambah pengalaman bagi saya untuk justru lebih meningkatkan dalam pembelajarannya. Terima kasih, tepuk tangan. Coba kita tepuk hebat dulu untuk Bu Asia ya. Nah, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Sekali lagi, jempol hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke. Tepuk tangan. Nah itu ya, jadi Ibu Asia mau menerima. Saya harap Bapak Ibu juga di sini mau menerima masukan dan kritikan. Dan di mana masukan dan kritikan itu akan membangun diri kita sendiri maupun bagi peserta didik kita. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke pola pikir tetap. Apa sih pola pikir tetap itu? Fixed mindset, sama seperti dengan deficit based thinking. Di mana di sini kita memiliki keyakinan, aku ini cerdas, aku punya kemampuan. Tetapi ketika ada informasi baru, ada pengetahuan baru, dilarang masuk ke dalam pikiran kita tadi. Nah, seperti itu. Makanya di situ saya buat tanda ada kepala, di mana ada lambang apa itu?
Lambang apa di atas kepalanya tadi? Hah? Kurang, minus. Apa? Minus. Tuh, saya nggak punya itu. Minus. Kalau itu punya itu. Iya. KTP. Tanda apa itu? Tanda minus. Tanda apa lagi itu? Dilarang. Kalau di jalan raya biasanya tanda apa itu? Folder. Tanda apa lagi? Tidak bisa begitu. Oke. Bisa nggak itu dilarang masuk? Bisa nggak itu kalau jadi tanda dilarang masuk? Boleh. Boleh, oke ya. Nah, jadi itu melambangkan, menyimbolkan bahwa lambang itu menyimbolkan bahwa pikiran kita nggak boleh nih masuk pengetahuan yang baru. Pokoknya tidak. Yang penting duduk ngajar, balik. Tiap bulan dapat gaji. Sedangkan banyak hal-hal baru di luar. Ya, baik itu pendekatan, baik itu strategi, baik model dan lain-lain. Nah, ini yang namanya pola pikir tetap. Alhamdulillah tadi Bu Ana, Kak Anang dan Bu Asia, mereka mau membuka pikiran mereka untuk menerima hal-hal yang baru, asalkan kata Bu Asia tadi membangun diri kita dan orang lain. Jadi enggak berarti Bapak Ibu sudah memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset, di mana growth mindset ini mempunyai keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan melalui proses belajar dan usaha. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya bisa menerima saja informasi atau pengetahuan baru, tetapi juga harus melalui proses, yaitu belajar dan usaha. Mungkin bisa ditambah lagi satu lagi, berdoa. Tadi sudah ditambah itu. Jadi belajar, usaha dan doa itu akan mengubah pola pikir kita yang tadinya kita melarang ilmu atau pengetahuan atau informasi baru masuk ke dalam pikiran kita, dan akhirnya dengan usaha seperti ini, dengan proses belajar seperti ini, kita akan menerima hal-hal baru. Sama yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu duduk di sini meluangkan waktunya untuk apa? Untuk belajar pendekatan pembelajaran mendalam. Walaupun di sini kami mohon maaf ada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Ada beberapa bagian ya tadi ya kemarin ya. Kemarin di Erlangga ada orang 6 sama Bu Sulas orang 7 ya. Kemarin di Muhammadiyah 2 ada orang 2, Bu Rika dan Bu Ana ya. Nah, ya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu yang lain juga akan mengikuti pelatihan berikutnya. Nah, ini bagaimana sih kita mengubah pola pikir kita tadi yang dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu belajar cara mengenali suara PBT. Dalam hati kita sering kan timbul kekhawatiran. Kita duduk di sini, kita khawatir dengan keluarga di rumah, pernah kan? Pasti, bukan saja pernah, pasti. Dengan kita di rumah, kita khawatir dengan anak didik kita, pernah? Itulah yang namanya suara hati PPT, yang mana kita lakukan. Izin dulu sama ibu yang tenang, ketika di rumah tidak tenang. Iya, betul kan? Kasih bu, yang ngajar kota ini. Tapi punya murid lagi nah ya, jadi suara yang timbul kekhawatiran itulah yang merupakan cara kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Belum ya Bu Ima ya. Nah, dari belajar mengenali suara hati, kita pasti punya pilihan. Setelah kita khawatir, kita punya pilihan. Apakah akan terus terbebani dengan khawatir tersebut, atau kita akan tidak usah khawatirlah seperti itu ya. Itu merupakan suara pilihan. Dari suara pilihan, maka kita akan berbicara ke suara PPP, suara pola pikir bertumbuh, di mana suaranya akan menimbulkan optimisme. Seperti contoh misalnya, maaf
Bu Asia, Bu Rohi, Bu Isa kan senior. Pastilah sebelum pelatihan ini, bukan pasti sih mungkin sebelum pelatihan mikir, aku gawe ya. Justru bisa ya aku ya. Cara aku buka laptop, cara aku buat ini, nah seperti itu. Tetapi dengan usaha, dengan belajar timbul rasa optimisme. Aku harus belajar, aku harus bisa. Kenapa orang lain bisa, aku tidak? Gitu. Sedangkan dedikasi aku untuk sekolah sebentar lagi. Makanya aku harus ngasih sesuatu yang terbaik. Walaupun apa yang sudah dilakukan belum tentu mengarah ke arah sempurna. Seperti itu. Jadi setelah berbicara kembali ke suara PBB, maka lakukan aksi nyatanya. Jadi terkadang kita ini sebagai manusia, Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Terkadang di kepala kita ini pengen berubah, pengen berkembang, pengen menjadi manusia profesional seperti itu. Siapa yang tidak kalau saya iri lah melihat orang-orang kok mampu dia bisa memberikan sesuatu yang lebih ke orang lain. Nah, tetapi hanya di dalam pikiran saja, tidak kita lakukan. Nah, pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Nah, dari situlah makanya kita harus mengubah mindset kita. Nanti ada hubungannya dengan 4 O. Olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Di mana kita berpikir dulu, apakah hal ini harus kita lakukan atau tidak. Lalu olah hati, kita niatkan apapun yang terjadi, saya harus melakukan yang terbaik. Setelah ada niat, akan ada rasa empati. Olah rasa, akan ada rasa empati, rasa tanggung jawab, rasa peduli, menghargai, saling tolong menolong. Terakhir olahraga, kita akan melakukan aksi nyatanya. Nah, ini yang berhubungan dengan 4 O tadi. Di dalam pola pikir versus pola pikir bertumbuh, ada 5 kata kuncinya. Yaitu yang pertama, ada tantangan. Seperti saya bilang tadi, hidup kita pasti ada tantangan. Kalau orang yang berpikir pola pikir tetap, ketika menerima tantangan, dia pasti menghindar, tidak akan mau melakukannya. Disuruh ini Anda, baik, aku udah pacar, padahal dia memiliki kemampuan. Lalu bagaimana dengan pola pikir orang bertumbuh? Pasti menerima. Apapun hasilnya, saya terima dulu tantangan ini. Saya akan melalui belajar proses, insya Allah untuk ke depan saya bisa lebih baik lagi. Sebenarnya Bapak Ibu harusnya gantian Bapak Ibu yang ngomong di sini. Jadi agar bisa menerima tantangan itu sebagai proses untuk bertumbuh. Hambatan. Ketika Bapak Ibu mendapatkan hambatan, Bapak Ibu menyerah. Tidak mau melakukannya lagi karena dianggap itu sebagai masalah. Tetapi kalau orang berpikir PBB itu sebagai bagian dari Iya, kurang terang. Ini bacaannya, tulisannya. Oh, bertahan. Jadi hambatan sebagai bertahan ya. Ketika mendapatkan hambatan, Bapak Ibu akan tetap terus bertahan agar hambatan itu bisa diselesaikan. Sama seperti kita mengajar anak-anak. Ketika mengajar anak-anak, kita kasih soal, mau tak mau dia harus jawab kan? Kalau dia tidak jawab, marah tak? Marah. Bulan dijelaskan lagi. Apalagi tidak ada nulis. Nah, kita sebagai hambatan. Nah, kita anak murid kita harus menjawab. Kenapa kita tidak mau menjawab? Padahal kita adalah orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa, ketika mendapatkan hambatan, tetap jalan terus seperti itu. Lalu ada lagi usaha. Nah, ini usaha ini. Kemarin sempat diskusi sama Bu Mayang ya. Ada usaha, ada kata mubazir situ. Mubazir itu artinya sia-sia saja gitu.
Berarti jika Bapak Ibu memiliki pola pikir tetap PPT, ketika Bapak Ibu sudah berusaha, tetapi Bapak Ibu dengan niat dan tidak tulus, maka usaha itu akan menjadi sia-sia seperti itu ya. Nah, ketika orang berpikiran PPD, usaha itu dianggapnya sebagai peluang. Walaupun dia satu dua kali gagal, tetap dia yakin bahwa masih akan ada jalan keluar dari permasalahan ini. Seperti itu. Lalu ada kritik. Nah, di sini kritik. Bapak Ibu kita pasti pernah dikritik. Ketika Bapak Ibu berpikiran PPT, maka kritik itu dianggap sebagai serangan. Masuk asal ngatoi bae. Oke? Ngatoi bae, kritik aku ngatoi bae. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika PPD, Bapak Ibu berpikir, oh saya dikritik, berarti saya memiliki informasi yang baru. Ketika saya dikritik, misalnya cara ngomong di belepotan, ya, misalnya seperti itu, berarti kan kita harus memperbaiki diri kita. Karena yang menilai diri kita bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga bisa menilai diri kita. Dan terakhir tadi ada sukses orang lain. Nah, sukses orang lain ini kalau kita berpikiran PBB itu sebagai motivasi dan inspirasi Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu berpikiran pola pikir tetap, maka ketika teman kita ya sukses lebih dari kita, itu dianggap ancaman. Angster ini caranya, aku ini lantak dia ini. Nah, itu sebagai ancaman, itu Bapak Ibu. Tetapi ya, insya Allah kita di sini semuanya berpikiran PBB, jangan PBB. Kami sering latihan nggak tahu PBB. Padahal PBB, pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama mengubah pola pikir kita menjadi bertumbuh. Karena Bapak Ibu kita di sini, kita inilah sebagai transformasi berkembangnya suatu satuan pendidikan. Ketika satuan pendidikan diisi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir PPT, sebagus apapun sekolah itu tidak akan berkembang. Saya yakin di SD 72 ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu semuanya memiliki pola pikir bertumbuh, mungkin sekolah kita akan menjadi sekolah percontohan. Kalau dulu SD dia kemarin di atas ya. Nah, S1 belum ada. Nah, semoga kedepannya SD kita bisa menjadi sekolah percontohan. Karena hanya 2 SD di sini sekolah penggerak. Tetapi ketika kami melakukan pelatihan, alhamdulillah SD kita terkenal. 72, iya Pak, 72. Oh, sekolah penggerak. Iya. Jadi yang apa yang sudah terkenal tadi, apa yang sudah dikenal orang lain dari luar bagus, Kepala Satuan berharap kita semua memiliki karakter PBB tadi, agar apa yang diomongkan orang lain luar nyatonya adunia. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini suara PPT versus PBB. Orang yang berpikir berkembang, kalau saya gagal, berarti saya harus mencoba lagi. Nah, ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal dalam suatu hal, coba lagi. Jangan mudah menyerah. Ya Bapak Ibu ya. Ketika fix mindset, kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, tidak mungkin Bapak Ibu menjadi guru. Pasti ya Allah masih kita kemampuan. Contoh ini Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu kan ada di Lampung ya. Kalau saya salah mohon maaf. Jadi Gunung Krakatau kan terlihat hanya sebagian tinggi kan. Sebagian badannya tenggelam di dalam lautan. Itu sama dengan seperti kita. Jadi kita ini, kemampuan kita ini hanya terlihat sedikit.
Padahal di dalam jiwa kita, di dalam diri kita memiliki kemampuan yang lebih dari yang ditunjukkan. Maka Bapak Ibu harus tunjukkan kemampuan itu agar apa? Agar kita bisa bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kan kalau burung itu kalau dia sudah bergeser tangannya lempengan di bawah itu bisa jadi tsunami kan? Sama kita juga. Kalau diri kita sudah mengeluarkan apa yang sudah kita punyai, kita mampu, kita keluarkan, Bapak Ibu pasti jadi orang hebat. Iya. Saya lebih kurang 6 tahun boleh jadi wakil ya. Nah, sudah lebih kurang 6 tahun. Iya, Cak Prabowo semalam lari sapel. Iya, jadi Bapak Ibu di sini punya kemampuan seperti itu, pasti. Makanya nanti diskusi Bu Yanti resapel dulu. Ya, nanti ada. Biar kenapa? Biar apa yang tersembunyi di diri Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu itu terkeluarkan. Ya, terkeluarkan. Apalagi banyak yang muda-muda Bu Yanti. Iya. Nah, yang nak daftar boleh. Nah, kami ini tahun 80-an gimana? Jadi yang tahun 80-an tuh ada yang mikir dulu dikit. 90 sampai 2000-an ya. Nah, mulai itu. Jadi ya jangan kita berlama-lama menyembunyikan kemampuan kita di dasar laut. Ya, tunjukkan. Indah masih muda, mungkinnya Indah belum selesai kuliah, tapi Indah menerima tantangan untuk mengajar orang lain. Iya, menerima tantangan berkat Ibu Yanti. yang baik hati tadi, ya. Jadi sadarilah bahwa kita semua memiliki kemampuan seperti itu. Nah, ini intervensi pola pikir. Bagaimana pola pikir PPT tadi ke pola pikir PBB kita kembangkan ke anak-anak kita. Jadi jangan hanya guru nyoba yang nak berubah. Aku nak berubah pokoknya jadi profesional. Anaknya tidak diubah. Bagaimana cara kita mengubah ke anak-anak? Yang pertama, saat mereka paling enggak apa. Saat melihat ada murid yang mau menyerah, ada ya Bapak Ibu ya, disuruh nulis aku tak baca, aku tak bisa. Ada yang seperti itu. Dan ada yang bisa lihat nulis. Nah, dia tidak bisa lihat, tapi padahal dia memiliki kemampuan. Yang pertama dia punya tangan, pasti itu dia bisa menulis. Kedua dia bisa memegang sesuatu kan. Nah, itu berarti dia masih memiliki kemampuan. Nah, ketika bertemu dengan anak murid seperti ini, Bapak Ibu harus segera dorong motivasi untuk selalu belajar dan mencoba lagi. Lalu ketika mendapatkan murid ya yang sudah mencoba, Bapak Ibu kasih reward. Tidak perlu sih kasih hadiah, cukup tepuk tangan juga ya. Dia suka. Tepuk wow dia suka. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan itu dihargai oleh orang lain. Nah, ini salah satu juga cara untuk menghapus bullying. Ya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, jelaskan kepada murid bahwa ketika murid berpikiran PPT, maka hidupnya tidak akan berkembang. Kenapa? Dia stuck di situlah. Contoh, misalnya, maaf, bapaknya misalnya tukang beca. Pola pikir dia selalu, bapakku tukang beca, aku beca belum. Nah, seperti itu ya. Kita ubah pola pikirnya. Kalau emang orang tuanya tukang beca, berarti kau harus jadi bos beca. Walaupun masih ada hubungannya dengan beca. Nah, seperti itu ya. Jadi tingkatannya itu ada. Bapaknya dulu ngendara beca, dia tadi dulu nerimo duit beca. Itu sebagai motivasi Bapak Ibu. Anak-anak ini kan sering ya, sama bapak aku beca itu, aku beca itu lah pasti. Nah, seperti itu. Makanya kita harus ubah pola pikir mereka menjadi PPD. Dan yang terakhir, jelaskan pada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak belajar dan berkembang. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan,
kita kasih motivasi dan dorongan, pasti mereka akan memperbaiki. Nah, itulah otak dia berkembang ketika dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita tadi mengubah mindset? Anak Semangat, pantang menyerah. Selalu maju walaupun usianya. tetap semangat, selalu ingin maju. Antusias. Lanjut silakan. Satu kata atau kalimat yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu. Oh, bisa. Aku lapar. Tahu bahwa kritik yang akan membuat kita terlalu gugup. Oke. Bukan sih. Lalu kita pokoknya jangan bantah dengerin dulu baik. Jangan berbantah, dengar baik. Itulah bangsa Indonesia. Tak kalau bangsa dengan itu. Bu Aina. Siap. Oke. Selalu berusaha dan istiqomah. Oke, selalu berusaha dan istiqomah. Selalu fokus dan semangat. Oke, selalu fokus dan semangat. Terus, Ina bekerja keras. Oke, lanjut berkembang. Nanti bertumbuh. Berkembang, bertumbuh. Ini apa? Berangan. Berusaha dan melalui perubahan. Nah, oke. Tetap semangat. Pak Imam dulu kan? Berubah menjadi baik. Ibu Aing. Mau berubah dan maju terus. Oke. Ayo Burita, berpikir positif. Oke, lanjut. Oke. Pesimis. Ya, maksudnya pesimis dulu. Jadi kalau optimis nih ya, wah itu. Lalu berdoa. Oh, hanya menggunakan doa lah. Apa berdoa? Bukan berdoa, ya betul berdoa. Ayo, ayo. Tapi nyambung kalau dia berdoa nyambung ke sana. Cocok Pare. Dia berusaha. Ya, dia berusaha. Ayo, Kema. Berdoa dan berusaha. Berusaha. Tetap istiqomah. Berpikir. Baik, ayo Burahi. Nah, mau berubah. Oke, lanjut. Kelas. Firman juga terakhir. Berubah dan bersemangat. Oh, berubah dan semangat. Oke, ini Peluang. peluang. Oke, selalu ada peluang di setiap kesempatan. Oke, Kak? Koreksi diri. Oke, lanjut Wasya. Wasya. Ayo Wasya. Apa? Menerima kritikan. Menerima kritikan. Makin nyata. Oh, jadi bener. Kasihan. Kayak pakai cara nggak usah ya. Ayo pakai lima. Jaya Pak, Jaya umur Pak. Olahraga Jaya. Olahraga. Menerima apa yang adanya dan harus lapang dada. Kayaknya kalau berolahraga di lapangan. Olahraga belum? Kayak maju itu. Sehat selalu. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Dari mungkin sepatah dua kata teman-teman, semoga bisa menjadi doa dan harapan untuk SD kita. Mulai hari ini kita sepakat untuk berubah ke arah yang lebih baik, charge diri selalu. Oke, ini merupakan LK. Jadi Bapak Ibu, untuk materi-materi kita
kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mencatat dan menulis poin-poin penting karena setiap materi akan ada LK. Dan itu tadi sudah Siti kirim ke grup WA materi Bu Okta, silakan dilihat untuk mengerjakan LK. Ya, sekarang boleh ke kelompok per tingkat kelas masing-masing. Silakan yang kelas 1, mapel seperti itu. Silakan ambil posisi. Kelas 6, kelas 5, Silakan Bapak Ibu duduknya sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Karena ini nanti akan berurutan runtut ini sampai ke RPPM. Sampai nanti Bapak Ibu akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dalam atau modul ajar. Maka duduknya harus berjenjang. ya silakan duduk per tingkat kelas. 1 menit dimulai dari sekarang karena kita harus go bereskan. Silakan. Nah ini ada kertas. Nah ini kertas. Satu kelas mau ambil satu lembar. Peralatannya boleh diambil ke depan kalau memang ini belum jelas. Nanti kita lihat kelas mana yang paling kreatif. Silakan. Ini pewarnanya ada di depan, kita gantian saja. Oke. Kelas 4 semangat. Bapak Ibu dengan orang lain dulu ya. Contohnya sudah dikirim ke WA belum? Nanti. Oke, sudah Bapak Ibu. Silakan yang langsung, silakan. Kelas 1, mana kelas 1? Kelas 1 di mana? Di situ. Sudah ketemu semua? Di mana? Sini. Ini Bu, kelas 1. Kelas 2, oke. Kelas 3. Kelas 3 di mana? Ini. Kelas 4. Oh, kelas 5. Kelas 5. Berikan kelas 5. Sini ya. Oke, kelas 6. Oke. Agama. Jangan sebut balik. Ya. Agama. Oke. Jadi oke. Oke. Ya. Dan posisi landscape. Oke, lalu tulislah konsep pola pikir bertumbuh di tengah-tengah kertas sebagai central idea. Dan tambahkan gambar awan di sekeliling tulisan itu. Selanjutnya, buatlah beberapa cabang utama dikelilingi central idea tadi, lalu minimal 4 cabang utama. Di antaranya apa itu PBB, PPB, mengapa PPB, dan perbedaan PPB dan PPT, dan cara berubah dari PPT ke PPB. Di setiap cabang utama tuliskan informasi yang dianggap esensial. Lalu peta pikiran boleh dilengkapi dengan gambar atau simbol yang sesuai dengan informasi yang ada. Jadi supaya Bapak berpikir, ini contoh gambarannya. Silakan dimodifikasi. Kami beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bapak Ibu ini adalah konsep PPB. Apa itu PPB? Sekarang 12 tepat selesai. Nanti kalau sudah, yang sudah duluan boleh tempel di sini Bapak Ibu. Tempel di papan tulis. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Di sini. Sekarang 10 menit dimulai dari sekarang. Dari PPT dapat nak memahami.
Itu benar ya, mengapa bebek itu kan maaf ya. Keterlaluan benang PJOK itu kamu ada hiking yo, mana haus kaget minum doka di pantai bola kaki baca kalau sudah main bola kaki langsung minum doka Yang sudah minum dosa dan dapat jangan dilihat mati weh.
Ya, umroh ya, hadiahnya ya, menang kau ya. Kami dulu. Bapak Ibu nanti kita spin siap kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kita spin ya. Iya Mas Abdul, ayo. Tidak ada riwatnya ada. Apa riwatnya? Jangan kasih dua bungkus, ya. Kasih dua bungkus, ya. Main dong. Yang mana foto jadi Maaf, sana dulu, man wajib kan. Koyone siap lah ya lihat kamu apa salah dong. Selamat kamu ya kamu. Tunggu dan berkembang. Oh, selamat. Betul. Oke, tertendang. Apa saya minah? Penyok kanan duluan, siap-siap kami. Usah di spin, penyok kanan siap-siap. Mana Pak Firman tadi dah? Ay, dah mana kapten kami nih? Oleh kapten kami. Belum berisi kapten kami. Kami yang itu. Kami lagi itu kali ulang. Kamu masih di sini. Bukan. Kamu lumayan yang ada di antengnya. Kami lalapian. Apa kami? Ya kami. Mana di mana? Ah, pendek ya. Sudah oke, sudah oke. Mana di mana? Mana di mana guru olahraga? Iya benar. Olahraga yang cantik 72.
Tapi anak. Aduh, kamu sudah aman. Kamu bukan nanya di mana? Kamu nanya di mana? Rayu anak. Rayu anak kalau masuk sini dikirim ini. Iyo, enggak mau di. Mana di mana? Pokoknya mana di mana kami? Ya, kayak baju jalur dan Jumaya, ayo. Jumaya. Ayo. Buka be yuk hari ini. Silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan. Itu dari yang Beda oke, siapin beda oke. panggil dulu, ini kapten kami tadi. Terima kasih kami perhatian. Kapten kami hilang, kapten kami hilang. Iya. Orang yang jadi kami. Kami lagi kemana? Kurang enggak yang kamu isinya? sudah siap? Beda oke, siapin beda oke. Tahan lagi beda oke tuh. Enggak apa-apa kalau kita satu malam. Nah, ini kapten kami nah. Ya, siapkan. Pak yang harus ditopang. Ayo cepat. Yang jago ini paling asik. Karena udah jadi kelas 'Di mana? Kelas 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Konsep PPDB. Yang pertama ada usaha, ketekunan, pembelajaran, berkelanjutan, bukan sebagai sifat bawaan yang tetap. Selanjutnya dari PPT ke PPB, perubahan mindset guru dari pemberi materi menjadi fasilitator. Terus yang selanjutnya mengapa PBB dibentukkan? Yang pertama meningkatkan kompetensi mendalam
aktif. Yang kedua, membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif dan berkreativitas. Terus selanjutnya PPT versus PPD. Kalau dari PPT lebih berfokus pada hasil, sedangkan dari PPB memahami proses pembelajaran yang dan pengembangan diri. Baiklah, itu saja dari kami. Terima kasih. 100. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Kualitas guru kelas 1 ya. Dari gambarnya yang menarik kira-kira apalagi yang lain. Tadi sudah ya, berarti sudah tertanamkan konsep PPD ke dalam pikiran Bapak Ibu. Cukup satu. Satu. Luar biasa apalagi 66-nya. Oh, siap berapa ya? Malam ngapal dia. Oke, Bapak Ibu, Ibu Neta nanti ada modul-modul yang lain. Oh, Pak Ibu. Ya. Sekarang kita istirahat dulu. Terima kasih atas. Pergi ke pantai naik delman. Ombak tenang di tepi lautan. Mari kita cari wawasan supaya semakin menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan berbagi praktik baik ini mengenai pembelajaran mendalam. Kali ini Siti akan berbagi tentang konsep dan gerak-gerak kerja dalam pembelajaran mendalam. Itu merupakan pesan dari Dinas Pendidikan Nasional menuju pendidikan bermutu untuk semua. Oke, sebelum kita mulai, kita refleksi awal terlebih dahulu. Oke, siapa yang tahu apa yang kamu ketahui tentang pembelajaran mendalam? Kira-kira sudah pernah dengar tentang pembelajaran mendalam? Kira-kira apa? Ada yang ingin jawab? Berima, silakan berima. Pembelajaran mendalam itu adalah suatu pendekatan di mana bidangnya itu ada mindful, meaningful, dan joyful. Terima kasih. Oke, betul. Terima kasih, Ma. Ada yang lain? Apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran mendalam? Ayo, mungkin Bu Rika yang sudah pelatihan, kira-kira atau Bu yang sudah tergambar kira-kira pembelajaran mendalam? Ayo Bu Ana, coba Bu Ana. Menurut Bu Ana, kira-kira apa pembelajaran mendalam? Kira-kira saja. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu suatu konsep pembelajaran di mana mindful, terus ya itu saya ingat mindfulness, dan dan pembelajarannya siswa itu jalan apa bergembira, seperti kita memberikan pembelajaran dengan cara bermain atau juga activity meaningful learning ya. Pembelajaran bermakna ya. Nah, bermakna. Nah, jadi pembelajaran di situ fokus pada apa tuh fungsi. Fokus pada fokus manfaat. Nah, misalnya ya, kalau kita mau misalnya mengajarkan seperti kelas 3 kosakata baru. Misalnya ada pelajaran kosakata baru itu tentang misalnya
Siswa itu diajak misalnya berproyek, proyek atau project. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran. Jadi siswa itu tahu manfaatnya apa. Pembelajaran itu. Terus Menful itu ini doa dirapal. Oh, berkesadaran. Itu tadi berkesadaran. Setelah itu, ya ini tadi kita tahu manfaat apa kita belajar. Jangan cuma itu bisa sekali pembelajaran, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Oke. Bukan yang berkesadaran. Oke, jadi itu berdasarkan kenapa Bu Ana dan Bu Ima. Sudah hampir benar. Nanti kita akan masuk ke materi yang itu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kami harapkan untuk fokus karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Bapak Ibu uraikan dan refleksi seperti itu. Nah, lanjut ciri-ciri pembelajaran mendalam. Siapa yang tahu? Kira-kira ciri khas pembelajaran mendalam itu apa? Ciri khususnya? Silakan. Apa? Bu Aina, coba. Apa Bu Aina? Ini itu menggembirakan. Di dalam anak itu dia tidak apa ya, tidak bosan. Menggembirakan. Berpikir Yang kritis, jadi berpikir tingkat tinggi dia bisa nalar, bisa dikasih pelajaran ini anak itu bisa mengenal apa yang kita inginkan dari pertanyaan itu. Jadi menggembirakan, berpikir kritis, kesadaran, bermakna, dan berkarakter. Oke, menjawab ya. Jawabannya sudah hampir benar. Kita lanjut saja. Lanjut Bu Okra. Nah, silakan lihat gambar di depan. Ini merupakan suasana belajar school without learning. Artinya murid bersekolah namun tidak belajar. Yang ini keterlibatan murid. Nah, ini sama seperti tidak student center. Kebanyakan kita belajar itu hanya teacher center, di mana prosesnya hanya banyak di guru, tapi sebenarnya kita harus membawa peserta didik untuk ikut serta aktif di dalam pembelajaran. Ajak dia dengan kalimat-kalimat romantik supaya mereka bisa berpikir kritis. Begitu. Kalau kita, kebiasaan kita, mungkin di sini hampir mungkin, kalaupun memang ada, segera kita tinggalkan. Biasanya pembelajaran terdahulu itu ibu guru, silakan nak buka halaman ini, kerjakan halaman ini. Nah, anak-anak hanya diberi perintah, tetapi tidak bermakna. Misal, apa arti motivasi? Mereka hanya tahu artinya saja, tapi tidak tahu maknanya. Nah, ini pembelajaran mendalam, maksudnya itu ke sana. Kita harus mengajak siswa untuk berpikir lebih jauh daripada sekedar kata-kata itu. Bisa Bapak Ibu kira-kira sudah tergambar kira-kira pembelajaran yang student center itu bagaimana? Nah, kira-kira mari kita curah pendapat berdasarkan gambar di samping. Apakah fenomena seperti di gambar terjadi di sekolah Bapak Ibu? Iya. Iya. Murid tidak fokus, murid banyak ngobrol, murid tidak memperhatikan guru dan dia terkesan cuek, acuh. Ada di kelas? Ada. Nah, apa resikonya jika fenomena schooling without learning ini terjadi? Apa? Kira-kira? Apa resikonya? Hah? Tidak ada pembelajaran, jadi ribut. Oke, Bu Yanti. Kami tertarik sekali ya dengan gambar ini ya. Masanya ibu mimpinya adalah gambar ini. Masanya ini untuk guru, kali kemarin untuk kepala sekolah ya. Nah, gambar ini sering terjadi
Yang benar. Apakah pernikahan seperti ini nggak terjadi di sekolah Bapak Ibu? Ya. Apa risikonya jika fenomena school without learning terjadi di sekolah Bapak Ibu? Ya, terjadi. Kalau terjadi seperti ini tidak ada kebermaknaan dalam belajar. Jadi siswa tidak aktif belajar. Jadi seperti robot saja. Siswanya disuruh nulis, disuruh jawab, terus dikumpul, terus dinilai, terus tidak ada komen apa-apa dari gurunya, tidak ada keterlibatan. Nah, bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi fenomena schooling without learning pada murid kita? Nah, mungkin kita harus melibatkan siswa. Caranya harus didekatkan dengan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Harus itu dikenalkan. Jadi pembelajaran itu harus memang berdasarkan yang ada di sekeliling mereka. Terus satu lagi, mereka harus kooperatif. Jadi diajak seperti menggunakan proyek. Jadi mereka aktif di dalamnya. Nah, mereka harus bekerja semuanya seperti ibu tadi. Ibu tadi kan punya proyek ya buat LK ya. Nah, dengan adanya LK seperti itu kan ibu itu akhirnya membagi tugas nih. Wah, aku buat ini deh, aku buat ini. Wah, aku harus seperti ini. Nah, dengan ada keterlibatan seperti itu, paling tidak ibu tidak terasa kan belajar kan? Nah, rupanya waktunya habis seperti itu. Nah, inilah yang membuat motivasi anak itu pengen belajar terus. Tapi kalau di sekolah dia pun mau masih malas sekolah besok. Nah, misalnya. Nah, ini bisa terjadi karena tidak ada keterlibatan siswanya dalam belajar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Nah, kira-kira itu gambaran dari Ibu ya. Jadi teman-teman sudah tergambar ya. Nah, jadi kalau misalnya pembelajaran seperti gambar di depan ini terjadi di kelas kita, maka tidak ada pembelajaran mendalam. Benar tidak? Sementara ciri-ciri tadi kata Gaina, pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kira-kira kalau gini berkesadaran tidak? Tidak. Bermakna tidak? Tidak. Menggembirakan? Tidak. Oke, semoga pembelajaran yang seperti ini tidak ada lagi di SD Negeri 72 Palembang. Mulai hari ini kita harus memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Oke, sepakat? Sepakat. Next. Nah, ini pembelajaran mendalam. Definisi pembelajaran mendalam. Supaya lebih lengkap, saya ingin salah satu peserta membacakan definisinya. Coba, Bu Rohi boleh dibacakan. Definisi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berdasarkan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Oke, terima kasih Bu Rohi. Jadi tiap pembelajaran mendalam itu yaitu pembelajaran yang memuliakan peserta didik, di mana pembelajaran kita harus meliputi elemen berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nanti ini kita masukkan di dalam modul Bapak Ibu ya. Yang ini prinsip-prinsip ini merupakan prinsip dari kesadaran berjalan. Melalui apa kita menciptakan itu? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Next. Nah, ini pembelajaran mendalam. Jadi ini gambaran dan konsepnya. Prinsip pembelajaran mendalam itu yang di dalam lingkaran. Jadi ketika ditanya apa prinsip pembelajaran mendalam, kita sudah tahu. Pertama, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa menciptakannya? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Demi mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi ini yang harus kita tuju, 8 dimensi lulusan. Sama seperti visi yang telah disampaikan oleh Bu Yanti tadi. Begitu. Jadi ada keterikatannya. Nah, ini olah pikir. Olah pikir itu meliputi daya pikir kognitif anak-anak seperti kemampuan memahami, menganalisis, mendeskripsikan, dan memecahkan masalah. Kira-kira sudah belum kita terapkan ini? Beberapa anak bisa. Iya, memang. Benar. Nah,
itulah tugas kita untuk memancing peserta didik kita agar mereka memiliki kemampuan itu, olah pikir tadi. Lebih sering dikasih soal-soal yang berpikir kritis. Kasih aja mereka bisa anak-anak bagaimana ya cara tumbuhan berkembang biak. Nah, pasti mereka mikir, dengerin pemikiran dia itu bagaimana. Seperti itu. Ajak mereka latih terus berpikir dengan soal-soal yang mampu mengajak mereka berpikir kritis. Selanjutnya olah rasa. Nah, olah rasa ini lebih ke pengembangan apa? Estetika, empati, dan kemampuan menghargai. Lanjut ke olah hati. Olah hati ini bagaimana peserta didik mengasah kepekaan batinnya. Olah hati. Jadi mereka lebih peka dan juga mereka bisa menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya olahraga. Nah, olahraga ini mungkin lebih berperan untuk ibu-ibu mengajar PJOK, di mana ini untuk meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Jadi anak-anak tidak hanya pintar, tapi juga harus sehat jasmani dan rohani. Sampai di sini sudah paham konsep dan kerangkanya? Insya Allah bangga ya. Lanjut. Kita next. Nah, ini dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan. Ada yang tahu nggak lagu 8 dimensi profil lulusan? Belum. Ya, nanti kita di akhir kita yang nyanyi 8 dimensi profil lulusan. Jadi 8 dimensi lulusan ini yang pertama apa? Oke. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan yang ke-8, komunikasi. Kalau kemarin kita kenal dengan P5. Kalau sekarang 8 dimensi profil lulusan. Jadi ini yang akan kita masukkan juga nih di rapor. Apakah anak-anak sudah mencapai 8 dimensi profil lulusan ini atau belum? Nah, sesuai tujuan pendidikan nasional, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa relevansi tujuan ini dengan 8 dimensi? Ya, silakan. Ini mungkin tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, berdasarkan tujuan itu, apa relevansinya dengan 8 dimensi profil lulusan? Ayo Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk, kita mikir gimana? Ayo, atau kita spin? Ayo, apa relevansinya? Itu keluargaan. Paris, boleh jawab? Mikir ya, oke. Silakan, apa hubungannya antara tujuan ini dengan 8 dimensi? Ayo. Hubungannya apa? Pak Jun, boleh bantu jawab? Gimana? Ada yang tahu? Tujuannya yang bersama. Karena apa? Ya, tujuannya bersama. Misalnya dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, jadi saling berhubungan dengan tujuan pendidikan nasional kan? Oke, ada pendapat lain? Ayo.
Silakan. Sependapatnya kalau nggak sikapnya. Kayaknya langsung tahu. Gimana hubungannya? Oke. Nah, jadi relevansinya setiap dimensi di dalam profil lulusan itu berkaitan dengan tujuan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu menciptakan siswa yang memiliki keterampilan. Nah, di abad ke-21. Jadi keseluruhan dimensi ini bertujuan untuk memastikan lulusan tidak hanya cerdas akademis, tapi juga memiliki kecakapan hidup yang diperlukan untuk berkontribusi di masyarakat. Jadi itu relevansinya, boleh foto. Nanti ditanya lagi. Sudah? Oke, nah jadi bagaimana penerapannya? Itu yang seperti saya sampaikan di awal, yaitu kita mengajak anak-anak bernalar kritis. Bagaimana caranya? Kita mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Begitu ya. Jadi kita juga minta mereka untuk meminta solusi dan pendapat mereka. Selanjutnya, nah ini prinsip pembelajaran mendalam. Silakan dibaca. Berkesadaran itu ya sama saja seperti memberikan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Bagaimana peserta didik bisa fokus, konsentrasi dan perhatian. Hanya bermakna ini lebih ke kontekstual, yang mereka paham apa yang mereka pelajari. Nah, salah satunya kita kaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Selanjutnya itu mengembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Ini pengalaman belajar. Oke, silakan difoto pengalaman belajar karena ini akan masuk ke modul. Pengalaman belajarnya ada mengaplikasikan, dari sini memahami, terus mengaplikasikan dan merefleksi. Ini pengalaman belajar. Sudah pernah dengar ini sebelumnya? Pengalaman belajar? Oke, lanjut. Nah, kerangka pembelajaran mendalam itu dimulai dari kerangka pendekatan pedagogis, di mana setiap guru itu memiliki strategi mengajar yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita fokus pada pengalaman belajar peserta didik, yaitu yang mengutamakan tentang praktik baik mereka tentang kehidupan nyata. Misalnya kita kaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyata peserta didik. Itu praktik pedagogis. Kegiatan pembelajaran ini bagaimana cara kita untuk berkolaborasi. Contoh, misal kemarin waktu proyek kelas 1 di tahun yang lalu kita ke Zapapam. Nah itu kita kolaborasi dengan pihak Zapapam, itu termasuk juga mitra belajar kita pada pembelajaran P5. Salah satunya juga misal tadi yang merekomendasikan guru bantu dari orang tua. Jadi kemitraan pembelajarannya bisa orang tua. Jadi ketika di RTP nanti kemitraan pembelajaran harus kita buat siapa yang menjadi mitra dalam pembelajaran kita pada hari itu. Bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, bisa jadi warga sekitar, Pak RT, Pak RW boleh. Itu yang dimaksud dengan kemitraan pembelajaran. Selanjutnya lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini bisa secara virtual atau juga budaya pembelajaran nyata pada saat itu. Selanjutnya pemanfaatan digital. Nah ini jadi di RPPM nanti kita akan buat pemanfaatan digital apa? Misal kalau misalnya Ibu Roni menggunakan Canva, maka ditulis di RPPM pemanfaatan digitalnya Canva atau YouTube. Jadi buat pemanfaatan digitalnya YouTube. Ini sama kayak bagian pembelajaran. Lanjut. Di sini coba Pak Nana bacakan cerita Ibu Tias di depan. Iya. Ibu Tias guru IPA kelas 8 mendapati bahwa pelajarnya memiliki minat tinggi terhadap isu lingkungan, terutama pencemaran sungai yang sering mereka dengar dari berita atau alami langsung dengan
murid-muridnya merencanakan pembelajaran berbasis proyek dan berencana melakukan observasi di bantaran Sungai Ciliwung, melakukan wawancara dengan komunitas peduli Ciliwung dan pengelola bank sampah. Setelah melakukan observasi, murid mengidentifikasi beberapa topik yang menarik perhatian mereka, antara lain bank sampah, penyadaran masyarakat tentang kebersihan sungai, cara-cara pemisahan sampah organik dan anorganik, teknik daur ulang sampah, dan sebagainya. Pada pertemuan berikutnya, Mutias membagi murid ke dalam beberapa kelompok proyek. Akhir, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk mewujudkan pembelajaran mendalam? Saya minta perwakilan dari kelas 1. Kira-kira apa? Apa waktu dekatnya? Rencana tindak lanjutnya apa? Ganti. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Rencana tindak lanjutnya kira-kira apa? Nah, Bapak Ibu untuk PM ini mencakup ada 4 tadi ya. Jadi Bapak Ibu harus berpikir dulu untuk kerangka pedagogisnya bagaimana, pengalaman mereka itu bagaimana yang harus Bapak Ibu gali dari mereka. Lanjut terus dari lingkungan, dari segala macam yang Ibu lihat di anak-anak itu, lihat pengalaman belajarnya sudah di mana dia Pak? Pengalaman dia sudah sampai belum sih ini? Di kelas kemarin itu sudah belum belajar yang ini, ya, atau di pelajaran yang lain dia sudah mencakup. Lanjut lagi, apakah kita menggunakan pemanfaatan digital? Harus ada juga itu dicakup. Nah, terakhir ini adanya kemitraan. Kemitraan ini bisa dia nyarinya dengan gurunya, mungkin di pasar, mungkin dengan guru-gurunya, mungkin dengan kawannya, Bu. Nah, coba Bapak Ibu berpikir dulu kira-kira tema apa yang bisa Bapak Ibu ambil di kelas masing-masing untuk dapat 4 ini mencakup. Coba yang dari kelas 1 berpikir sampai kelas 6, yang mapel, terus yang ini ya, yang mapel PJOK. Ini PJOK 1, duanya mana Ina? Tanggurang ini, duanya kemana? Dari kamar cerita nih duanya. Pai cukup masih. Oke. Silakan. Mulai kelas dari kelas 1 dari guru mapel. siapa yang gagal tindak lanjut ke depan apa? Kira-kira rencana tindak lanjutnya? Akan ngajar kamu, kira-kira aku pedang ininya. Ayo tarik. Yang mikir saya sih anak-anaknya tertarik dengan pembelajaran yang terhitung ya. Boleh. Itu terus dari pengalamannya apa yang bisa Ibu bayangin ini? Bagaimana ini? Ya, bisa jadi melalui misalnya medianya seperti uang. Ya, sudah besar itu untuk kelas 1. Terlalu besar ya? Terlalu besar untuk kelas 1. Bagusnya medianya apa, Bu? Coba ke depan Ibu bayang. Nah, kelas 1 ya. Dadu. Boleh. Nah, Boleh. Oke, bisa. ya bisa jadi. Nah itu Misalnya udah dari mental, ada berapa? Pengalaman belajar anak kelas 1 itu mungkin dia sudah bisa menghitung 1 sampai 10, Bu ya. Mungkin juga 1 sampai 20 mungkin ya sampai di situ ya. Baik, saya mau terima semua. Mungkin di sini untuk pembelajaran pendidikan Pancasila, materinya itu tentang penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini anak-anak kan pada saat sebelum belajar kan kita berdoa. Mungkin nanti kita lakukan dengan anak-anak, tapi kalian sudah berdoa. Nah itu termasuk itu sudah pengalaman belajarnya. Jadi mungkin termasuk pengalaman selama berapa? Nah, pasti anak-anak akan menjawab, oh ya Bu, bukan dengan Allah, Tuhan berarti masuk di dalam penerapan nilai pertama. Kemudian mungkin pemanfaatan digitalnya. ada istiadat rumah adat, tradisional, ada kan. Mungkin saya akan mengenalkan apa yang
menyampaikan sila Pancasila dan norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Dalam praktik pedagogisnya mungkin saya akan menggali sebatas mana pengetahuan siswa saya tentang norma-norma yang akan dia lakukan atau akan dia alami di kehidupan sehari-harinya. Terus pengalaman belajarnya mungkin saya akan mengajak mereka ada mungkin ke lapangan langsung atau dengan saya mengajak mereka merefleksi pikir Ada yang 1 jam, ada yang minian. Jadi kebenaran di pendidikan seni kami itu mengenal untuk tari makramé. Nah ini baru tadi cari bahan sebenarnya. Terus aku suruh anak menyediakan ini sendiri. Terus kasih link cara pembuatannya Bu. Nah ini kan tari makramé. Nah jadi kerangka makramé nah jadi kerangka pembelajaran tadi inilah pembuatan ini. Terus itu kan ada pilihan gelang sama aku gantungan tas, tapi karena berhubung laki-laki tidak boleh pakai gelang, jadi aku tuh nanominnya di pedagogisnya dulu untuk tas bag. Nah sudah tas itu rangkanya Bu terus pedagogisnya itu tadi termasuk untuk laki-laki kan tidak boleh pakai gelang. Nah pengalaman belajar biar anak itu bisa kan Bu cara pembatal itu terus melalui pemanfaatan kita pakai link. Dia buatnya dengan orang tuanya dengan cara dia ngasih ke YouTube, dia berdua orang tuanya difoto belajar sama-sama ngajamnya. Boleh jadi itu kemitraannya. Nah untuk digitalnya dikasih ke YouTube-nya nih ke orang tuanya. Nah terus bahan ini tidak harus ini nih maksudnya kita nyingok pedagogisnya nyingok pengalaman yang ada di tempat dia ada apa misalnya di sini ada anyaman dari apa dari sabut kelapa tidak masalah. Aku dari aku bahan ini tidak apa-apa. Ini nyingok di lingkungan dia, bisanya apa? Jadi ini bisa banget Bu, bisa dan mendalam, mari ciptakan pembelajaran yang bermakna, mari bersinergi dan berkolaborasi untuk anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga prinsip pembelajaran. Apa 3 prinsipnya tadi? BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lalu yang ketiganya yaitu 3 pengalaman belajar. 3M, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Dan yang terakhir yaitu kerangka pembelajaran terdiri dari 4. 1. Praktik pedagogis. 2. Pengalaman belajar. 2 apa tadi? Lingkungan belajar. 3. Manfaatan digital. 4. Kemitraan. Nah cukup 4 itu saja Bapak Ibu harus ketahui bahwa itulah pembelajaran mendalam. Nah nanti 4 itu akan dimasukkan ke dalam RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kalau kemarin kita bilang modul aja, sekarang RPPM. Jadi cukup itu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui. Untuk 8 dimensi sudah tahu. Yang pertama apa? Keimanan ketuhanan yang Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, kenalan kritis. Yang keempat, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, mandiri. 7, kesehatan. Dan terakhir, komunikasi. Hanya nambah 2. Kalau kemarin 6, sekarang
komunikasi dan kesehatan. Nah, sekarang langsung aja ke prinsip. Nah, itu prinsip. Yang tadi saya bilang setelah dimensi kita masuk ke prinsip pembelajaran. Yang pertama berkesadaran. Kesadaran itu gimana? Murid memiliki kesadaran rasa ingin tahu. Dengan di kepalanya dia kita ngasih materi, dengan di kepalanya dia sudah pikir apa itu ya? Itu dia sudah sadar bahwa itu ya. Seperti itu. Jadi berkesadaran itu murid memiliki rasa ingin tahu terhadap informasi atau pengetahuan materi-materi baru yang mereka dapatkan. Lalu bermakna itu yang bagaimana? Mereka akan terlibat langsung secara aktif bagaimana cara memecahkan masalah mereka sendiri atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan apa bermakna ini? Dengan mereka diskusi, dengan mereka terlibat aktif langsung, kegiatan proyek kita itu sudah bermakna. Mengembirakan yang bagaimana, yaitu dengan pembelajaran di mana terjadinya interaktif. Tidak hanya bernyanyi, nonton video, ya, tapi dengan kita memberikan reward kayak tepuk atau apa, itu sudah mengembirakan. Dengan mereka sadar bermakna, dengan mereka menulis sambil tersenyum, karena mereka sudah paham ini jawabannya. Dengan tersenyum dia akan menyelesaikan tugas itu juga termasuk ke dalam mengembirakan. Lanjut ke pengalaman belajar 3M, memahami. Memahami di sini apa? Di kepala mereka banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di gambar. Jadi di sinilah tahap awal bagaimana menstimulus pemikiran anak-anak agar mereka termotivasi untuk berpikir kritis, untuk menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Lalu mengaplikasi di sini melibatkan mereka secara langsung juga untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Sehingga anak-anak di sini mereka akan mengeluarkan ide-ide mereka, bagaimana cara mereka untuk mengatasi permasalahan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan masyarakat mereka. Merefleksi itu mengevaluasi, menilai, terus memahami apa sih hasil proyek mereka, memahami, menilai bagaimana proses mereka belajar. Inilah yang dinamakan merefleksi. Jadi dari 3 ini, ya, dari yang 4 tadi, berapa tadi Bu? Bapak Ibu? 8, 3, 4. 8-nya apa? Dimensi profil lulusan. Ada 8-nya dia, sudah bisa disebut lagi, sudah ingat. 3, prinsip pembelajaran apa? DBF, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Lalu pengalaman belajar 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. 4 kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan manfaat digital. Saya mau menambahkan lagi praktik pedagogis itu strategi model bagaimana cara Bapak Ibu mengajarkan di kelas. Kalau untuk kemitraan sudah jelas kita bermitra baik dengan orang tua maupun di stakeholder di sekitar kita. Lalu ada lingkungan belajar, itu lingkungan belajar bisa mencakup ruang belajar, baik bisa di lapangan, bisa di mana saja untuk anak belajar, dan pemanfaatan digital yang pasti menggunakan teknologi-teknologi. Nah itu saja Bapak Ibu dari saya. Alhamdulillah yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui 4 konsep dasar dari pembelajaran dalam. Akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Siti. Terima kasih. Ini yang sering kita lakukan kalau kita ulangan itu asesmen bukan? Ya. Nah jadi asesmen itu adalah proses pengumpulan data-data yang bisa menjadi acuan bagi kita. Apakah peserta didik kita sudah berkembang atau belum melalui asesmen tersebut? Asesmen ada 3. Asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif kita lakukan di mana? Proses. Kalau sumatif? Oke. Nah, ini ada asesmen half learning, for learning, dan off learning. Half learning ini yang biasa kita lakukan yaitu asesmen diagnostik.
Ini bagaimana kita mengukur kebersiapan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kita. Bisa kita gunakan soal-soal checklist dan juga bisa pertanyaan-pertanyaan singkat supaya kita tahu anak ini gaya belajarnya di sini, pengalaman belajarnya harusnya begini, seperti itu. Selanjutnya assessment for learning. Assessment for learning ini bisa kita gunakan salah satunya dengan cara soal-soal observasi, terus soal-soal berbasis chart, ya, dan juga mereka bisa membuat umpan balik atau tata konsep. Itu formatif. Kita lakukan di proses pembelajaran. Selanjutnya kalau asesmen sumatif itu di akhir, sama seperti kita ulangan akhir semester. Itu bisa berupa tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Jadi mungkin materi kita ini kita sebut ya, tapi setidaknya kita paham konsepnya. Jadi asesmen ini ada dua, apa? Formatif dan sumatif. Formatif yaitu Dilakukan di proses. Kalau sumatif di akhir. Ada asesmen learning, for learning dan off learning. Kalau learning di awal. Kalau misalnya for learning di pertengahan pembelajaran. Biasanya kita lakukan 1 bulan sekali untuk kita mengetahui kemajuan peserta didik dalam bab tersebut. Selanjutnya yang terakhir assessment of learning. Ini ya Bapak Ibu. Nah ini contoh teknik assessment bisa kita lakukan dengan cara observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan atau portofolio. Nah itu contoh-contohnya. Misalnya kita mau mengerjakan portofolio, apa saja yang harus dilakukan? Itu kita mengumpulkan dokumen-dokumen karya murid yang menunjukkan pengalaman belajar peserta didik. Ini ya. Oke. Mungkin langsung aja ya, langsung ke materi selanjutnya. Yang penting konsepnya. Formatif dan sumatif. Formatif dibagi dua menjadi diagnostik awal, S learning dan formatif for learning. Jadi Bapak Ibu hanya ingat S for off. S for off. S di awal, for di tengah, off di akhir. Off itu sebagian dari sumatif. Nah, nanti ini saya akan lebih bagi langsung ini. Jadi perencanaan pelajaran tadi 8334 ditambah asesmen. Apa kita langsung masuk ke modul aja atau gimana? Langsung masuk ke RPPMB ya? Nah, ini yang harus ada di RPPM Bapak Ibu. Yang pertama harus ada identifikasi, dan di mana di identifikasi itu harus ada identifikasi kesiapan murid. Inilah yang namanya S learning tadi. Lalu ada memahami karakteristik pelajaran dan menentukan dari 8 dimensi tadi. Lalu ada desain pembelajaran, di mana di dalam desain harus ada tujuan pembelajaran dan ada kerangka pembelajaran yang 4 tadi. Dan ada asesmen awal, proses, akhir, dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini tadi ada BBM dan 3M ya. Tidak seluruhnya harus masuk dalam satu pertemuan. Bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Misalnya hari ini aku mau ngambil 2 prinsip aja, BB aja, kesadaran sama bermakna. Nanti untuk mengembirakan bisa nanti dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, lanjut Bu Suci. Naik tadi. Nah ini taksonomi dalam RPPM. Kalau dulu di Kurmer kita mengenalnya taksonomi Bloom, di mana di situ ada mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami dan mengingat. Kalau untuk di RPPM kita cukup menggunakan taksonomi Solo. Taksonomi Solo itu yang mana? Yang pertama berpikir abstrak, yang mendalam, di mana itu merupakan bagian dari merefleksi. Kalau ada relasional itu mengaplikasi, multi, instruktural dan prastruktural itu artinya memahami. Ketika murid Bapak Ibu sama sekali seperti contoh Ibu Nurisa tadi, anak yang tidak tahu sama sekali, berarti anak Ibu Nurisa masuk ke dalam kategori prastruktural. Begitu. Jadi belum memahami Ibu Nurisa. Makanya nanti Ibu Nurisa harus cari strategi bagaimana nanti anaknya bisa mengingat dulu.
Setelah mengingat, baru dia akan memiliki banyak-banyak ide yang lain. Lanjut jadi langsung ke tadi. Nah ini Nah ini RPPN yang pertama yaitu ada identifikasi. Jangan lupa identifikasi modulnya dulu sama identifikasi data Bapak Ibu guru. Lalu setelah itu identifikasi murid. Nah ini identifikasi murid inilah S-learning-nya. Nah, S-learning ini tidak setiap pertemuan harus kita lakukan, tidak. Di awal semester pun kita sudah bisa tahu kan, yang mana anak sudah bisa memahami, yang mana belum. Atau kalau memang Bapak Ibu mau melakukan di setiap pertemuan, cukup bertanya saja. Anak-anak 1 kali 2 berapa? Misalnya, Budi, tidak tahu Bu. Berarti kita sudah paham, oh dia tidak bisa kalian. Gitu. Kalau ada yang bisa menjawab, berarti ada yang bisa memahami perkalian. Itu identifikasi murid. Murid telah mengenal konsep dasar pecahan, karena mereka mungkin di kelas sebelumnya sudah mengetahui tentang pecahan. Setidaknya kalau kita tanya, nah ada berapa pecahan? Pecahan biasa Bu, jadilah 1. Berarti kan dia sudah memahami, oh itu adalah pecahan. Ada juga anak yang tidak bisa, boleh disebutkan di situ. Ada sebagian anak yang belum sama sekali memahami konsep dasar pecahan. Kalau ada identifikasi mata pelajaran, Bapak Ibu silakan dijelaskan sedikit saja buat kesimpulan tentang materi yang akan diajarkan. Lalu dimensi profil, tadi ada 8, silakan pilih dari 8 itu. Atau boleh 4, tapi yang beriman itu wajib ada. Karena di setiap proses pembelajaran kita pasti ada berdoa. Lalu desain pembelajaran, capaian pembelajaran. Bapak Ibu CP sekarang ada yang baru, 046. Jadi jangan lagi melihat yang 033 tapi 046. Di sana sebenarnya sih tidak ada terlalu barunya, cuman ada beda-bedanya sedikit saja. Jadi kalau mau buat CP, lihatlah GSKAP 046. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita turunkan dari CP. Dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi dari CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya ambil indikatornya saja. Kalau mau tujuan pembelajaran yang benar-benar diturunkan dari CP, harusnya murid dapat melakukan menyelesaikan masalah operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. 2. Murid dapat itu menjadi 3. Yang pertama, setelah melihat tayangan video, murid memahami konsep pecahan persen dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murid mampu menjelaskan tentang konsep pecahan dengan benar melalui lagu. Terakhir, dengan permainan konflik, murid mampu mengaplikasikan pecahan dalam kegiatan sehari-hari mereka dengan baik. Untuk membuat TP ini, tujuan pelajaran Bapak Ibu untuk lebih terstruktur, lebih terarah, lebih terurut tujuan pelajarannya, gunakanlah pola A, B, C, D. Kan biasanya kita kalau buat tujuan pelajaran, murid mampu memahami konsep pecahan. Hanya sekedar seperti itu saja. Sedangkan orang harus tahu murid memahami pecahan itu melalui apa? Apakah dia menonton video? Apakah dia hanya mendengarkan saja atau membuka buku? Itu kita jelaskan di dalam tujuan pembelajaran. Lalu dengan cara apa? Apakah dengan baik mereka menyampaikan? Apakah mereka menyampaikan dengan percaya diri? Nah itu kita letakkan di dalam tujuan pembelajaran. A, B, C, D. A, audiens, muridnya. Behavior, B, tingkah lakunya. Yang mana tingkah lakunya? Yaitu memahami, mengaplikasi. Lalu C, condition. Kondisi itu keadaannya. Bagaimana dia bisa memahami itu? Melalui apa? Melalui tayangan video, melalui lagu. Lalu ada degree, tingkatan pemahaman mereka.
mereka? Apakah mereka memahami dengan baik, ataukah mereka hanya memahami itu dengan benar saja? Gitu. Lalu ada topik. Topik apa yang akan kita ajarkan? Misalnya di sini pecahan persen. Apa yang akan kita ajarkan? Yang pertama pasti konsepnya. Lalu perubahan bentuk dari pecahan persen menjadi pecahan biasa, desimal, dan campuran. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lintas disiplin ilmu. Di dalam RPPM pembelajaran mendalam ini banyak sekali lintas disiplin ilmu yang bisa kita pakai, kita gunakan, dan kita kerjakan. Sebenarnya sebelum pembelajaran mendalam kita sudah lintas disiplin ilmu. Terkadang metode yang nggak sadar. Misalnya belajar tentang tumbuhan. Setidaknya kita belajar tumbuhan, ada pasti Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus bersyukur. Itu sudah lintas disiplin ilmu ke mata pelajaran agama, PABG. Atau tentang ini menjaga tumbuhan agar tumbuhan bisa tumbuh sehat, tumbuh segar. Apa yang harus kita lakukan? Itu kan bisa lintas disiplin ilmu ke pelajaran PJOK. Seperti itu. Inilah lintas disiplin ilmu. Jadi pas itu sudah kita lakukan, tetapi terkadang kita ini tidak sadar bahwa itu adalah lintas disiplin ilmu. Contohnya di sini bahasa Indonesia, menulis dan menjelas. Berarti kan ada menulis, ada berbicara, maka itu termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Pancasilanya bagaimana? Ada kerjasamanya nanti mereka dalam diskusi, baik kerja kelompok dan saling menghargai. Praktik pedagogis, nah ini yang termasuk ke dalam kerangka tadi. Yang pertama praktik pedagogisnya yaitu kita menggunakan pendekatan pembelajaran. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan. Apa itu ya? Model pembelajaran. Di sini saya menggunakan problem based learning. Banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Lalu ada metodenya bagaimana? Bisa presentasi, bisa ceramah, diskusi, dan lain-lain. Mitra, di sini saya bermitra yang pasti dengan murid. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bermitra dengan teman, dengan rekan sejawat, boleh di situ ditulis rekan sejawat. Atau Bapak Ibu menyuruh anak-anak nanti di rumah ya, ada orang tuanya, kita lihat misalnya gerhana bulan, atau kita lihat nanti berjalan pergi ya sama orang tuanya, lihat bisa di toko tuh ada pecahannya, ada nggak diskonnya, ada nggak persen. Nah itu kita sudah bermitra dengan orang tua. Lingkungan pembelajaran, ada ruang fisik ya bisa ruang kelas, bisa lapangan, perpustakaan, atau di mana saja. Budaya belajar, kolaborasi, partisipasi, dan kemandirian. Lalu ada dukungan guru dalam diskusi kelompok. Pemanfaatan digital. Di sini ada lagu. Nanti untuk pemanfaatan digital Bapak Ibu harus cantumkan linknya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu tidak masuk, teman yang lain bisa melihat kan? Atau teman yang lain mau belajar ini aku lihat PPM tadi. Nah, ada linknya sudah, tinggal klik aja. Videonya juga Bang Najar. Asesmennya biasa kan kita menggunakan LKPD melalui Canva, maka di situ Bapak Ibu tulis LKPD dan evaluasinya yaitu Canva. Pengalaman belajar seperti biasa ada 3, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dari kegiatan awal kita sudah bisa harus yang mana sih 3 ya BBM, yang mana 3M di situ. Kalau di sini kan saya pisahkan. Nah kalau Bapak Ibu mau membuat misalnya melakukan apresiasi dengan materi sebelumnya, pengalaman murid, materi apa yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan, itu sudah berkesadaran. Boleh Bapak Ibu tulis misalnya di belakang critical thinking itu berkesadaran boleh. Atau mau pisah kolomnya seperti saya boleh. Untuk lebih jelasnya diletakkan di bagian mana sih berkesadaran itu. Mengembirakan, tentu dengan kita memberikan gambar, anak-anak kan senang. Dia bisa jawab, iya Bu, aku pernah melihat itu di toko ini, itu mengembirakan sudah. Dengan antusias mereka menjawab, itu sudah mengembirakan. Jadi jangan diskonsepsi bahwa mengembirakan itu adalah harus melalui nyanyi, video, dan lain-lain.
ini awal, proses, akhir, lalu ada penilaiannya, penilaian formatif. Di sini ada jurnalnya. Kalau saya selalu buat jurnal juga. Kalau saya jurnalnya seperti ini, tidak seperti buku, sama saja sebenarnya. Karena saya hanya membuat kriteria 4 jika 3 indikator muncul. Kalau di buku kan biasanya jurnalnya 4, ada penjelasan bawahnya 3. Kalau saya simpel saja seperti ini. Penilaian formatif, terus ada penilaian sumatifnya. Ini penilaian formatif. Ini angket diri sendiri. Angket diri sendiri dan angket teman antar teman ini boleh ada, boleh tidak. Boleh dibuat, boleh tidak. Lalu ada penilaian sumatif. Nah, inilah Bapak Ibu kerangka dari contoh dari RPPM yang harus Bapak Ibu buat di satu orang satu. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan video pembelajaran. Gitu. Nah, ini ada tugas ya. Ada tugas Bapak Ibu membuat RPPM. Oh, tugasnya nanti. Nah, nanti dikumpulkan selama berapa hari kurang tadi Bu? Sebelum tanggal 20, berarti RPPM-nya kumpul sama video pembelajarannya. Ini nanti di kerangka kosongnya nanti dikirim oleh Bu Siti di WA sama yang contoh. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan saja. Sebenarnya kalau ngambil di Google banyak ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pindahkan saja. Pindahkan ke format yang seperti ini tadi. Agar kenapa? Agar kita memiliki satu kesatuan. Jangan sampai, karena pengalaman kemarin ada uji waktu mengumpul ke kurikulum, tidak diuji kok beda-beda Okta, katanya apa yang ini cek ini. Harusnya kamu tuh satu sekolah itu satu format. Inilah kelihatan ada yang dari Google, ada yang ini, ada yang ini, seperti itu. Makanya kami buat di kerangka kosong, tinggal Bapak Ibu masukkan saja yang dari Google itu yang namanya ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi jangan AT aja, ambil tiru aja ceplok gitu. Tapi ATM ambil tiru modifikasi. Ya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bersamai sampai sekarang ini, walaupun waktunya memang ini layanan kedua ya. Jadi tagihan kita masih tetap ya. Google Drive sudah di-share di grup, tinggal Bapak Ibu kerjakan tugas. Cuma saya minta tolong dengan sangat sekali pakai tanda kutip ya, jangan sampai kita melihat seluruhnya dari Google lah yang diganti, cuma nama Bapak Ibu ya. Kalau bisa itu di ATM ya, di apa ATM Bu? Ambil tiru dan modifikasi. Jadi jangan tok semuanya dari satu Ibu lihat dulu karakteristik anak-anak kita. Jangan sampai seperti itu. Saya juga malu kemarin tuh karena kita ngumpul di KSP, sudah ngumpul di dinas, itu kebanyakan gurunya masih pakai Google.